Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini, kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur di hadirat-Mu, di mana Tuhan telah memperkenankan kami untuk memasuki hari yang baru ini. Kami telah melewati malam yang gelap. Itu semuanya adalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai atau melanjutkan aktivitas kami hari ini, perkenankan kami Tuhan untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita hari ini tertulis di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Isinya demikian: usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bahasa Batak Tua demikian disebut: haringgasson patuluon haburjomi di debata songon pangula na sotarila na padalaton hata hasit tongani tikor-tikor. Demikian firman Tuhan. Setiap orang percaya atau yang disebut orang Kristen tanpa kecuali sebenarnya memiliki tanggung jawab sebagai pekerja Tuhan, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab dalam hal pekerja Tuhan, tetapi setiap orang Kristen, setiap orang percaya adalah memiliki bagian daripada kehidupannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Berarti mengerjakan pekabaran baik, pekabaran Injil, bukan sebenarnya hanya sebatas tanggung jawab, tetapi justru lebih penting dari itu adalah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Atau mengabarkan kabar baik, itu adalah jati diri sebagai orang Kristen. Rasul Paulus mengingatkan bahwa tugas utama seorang pekerja Kristus adalah memberitakan kebenaran. Untuk hal itulah bahwa setiap pemberita kebenaran tidak boleh memberitakan kabar baik, kabar kebenaran dengan setengah-setengah hati, tapi harus melakukannya, harus memiliki ketulusan hati, memiliki juga sifat ilahi, yaitu sebagai sifat ilahi kita harus mencerminkan Kristus di dalam setiap pekerjaan kita. Untuk hal itulah Paulus mengingatkan Timotius sebagai pekerja Kristus agar setiap orang yang percaya hendaknya meninggalkan yang berhubungan dengan kejahatan. Sebab di gereja mula-mula, secara khusus di Efesus yang akan dipimpin oleh Timotius, ada terjadi hal-hal yang tidak berhubungan dengan kehidupan sebagai orang Kristen. Terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, memfitnah, sehingga kebersamaan di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah komunitas Kristen saat itu menjadi hilang. Dan sebagai orang Kristen, sebagai yang mengaku percaya kepada Kristus juga, mereka telah melupakan apa yang Tuhan inginkan dari mereka.
Seiring dengan hal itulah, Paulus merasa perlu mengingatkan Timotius dalam hal tugas pelayanan tersebut, agar walaupun Timotius di usia yang muda, tetapi sudah terpanggil untuk diutus melayani gereja, dia jangan larut di usia kemudaannya, dia jangan melupakan tugas-tugasnya, walaupun memang dia mungkin diperhitungkan oleh orang lain, masih belum layak dalam hal mengabarkan Injil, tetapi di saat dia dipahami tidak mungkin, tidak layak menjadi pekabar Injil, dia harus memperlihatkan sikapnya bahwa dia betul-betul seorang pekerja, seorang pelayan Kristus. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus sebagai pelayan Kristus, Paulus mengingini agar Timotius memahami betul-betul tugas panggilannya sebagai hamba Kristus. Berarti dia dalam hal pelayanannya bukan hanya sebatas pandai, pintar menyampaikan kata-kata, tapi dia dalam hal menyampaikan firman Tuhan juga harus memperlihatkannya dengan perilaku. Yang berarti perkataan dan perbuatan menurut Paulus adalah sangat utama dan sangat menentukan dalam hal keberhasilan sebagai pekerja Kristus. Jika hanya dalam ungkapan pandai, padahal dalam hal perbuatan atau tingkah laku atau perangai tidak terlihat seperti apa yang dikatakan dalam hal perkataan, itu tidak akan membuahkan kebaikan bagi mereka-mereka yang mendengarkan. Itulah juga yang pernah dikatakan oleh Equus Emeritus almarhum Pendeta Dr. Justin Sihombing yang disebut dengan Jamita Parangai, khotbah perangai, yaitu hidupnya dikhotbahkan dan khotbahnya dihidupi. Jamitana dihanguluhon, ngoluna dijamitahon. Jadi bukan hanya tentang pandainya berorasi, bukan di situ memang keberhasilan sebagai seorang pekerja atau pelayan Tuhan, tetapi di satunya hati dan perbuatan, satunya kata dan perbuatan, di situ memang letak keberhasilan sebagai pekerja Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya kepada Kristus yang saya sebut tadi, kita memiliki jati diri dalam hal memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Tentu untuk hal itulah maka kita perlu melihat dan memiliki kesungguhan untuk melayani yang didasari dengan ketulusan hati, kerendahan hati, tanpa ragu-ragu kepada penyertaan Tuhan. Dengan rendah hati, maka kita akan mampu dan mau untuk melakukan banyak hal yang berhubungan dengan kehendak Tuhan. Tapi jika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka tugas dan perbuatan yang akan kita lakukan itu seolah-olah menjadi pekerjaan yang terpaksa. Tetapi dengan kerendahan hati, sebesar apapun pekerjaan, sesulit apapun pekerjaan, kita akan melakukannya dengan baik. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika alamat pelayanan kita kepada manusia, maka dalam tugas pelayanan tersebut kita
harus dapat menyikapinya dengan kerelaan, kesukaan, dan juga dengan kesetiaan. Kalaupun di antara kita ada yang menghadapi atau ada yang bergumul di dalam kehidupan ini, atau mungkin di dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita disepelekan atau tidak diperhatikan oleh mereka-mereka di sekitar kita, bahkan diremehkan, dihina, karena kita mampu dan mau atau hidup sebagai orang yang melakukan firman Tuhan. Atau jika kita di dalam hal mengikuti firman Tuhan, ajakan Tuhan, kita harus rela atau kita harus mau tidak dihargai oleh orang lain. Sebab di dalam hal itulah kita menjadi berharga di mata Tuhan. Hal itulah yang dikatakan oleh Paulus ke jemaat di Korintus. Di suratnya yang pertama ke Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian disebutkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pekerjaan, pelayanan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu akan bermakna bagi kita. Itu akan berharga di mata Tuhan. Dan itu akan membuka peluang, membuka kesempatan bagi kita, bukan hanya melihat, bukan hanya meraih, tetapi merasakan betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Oleh sebab itu, setiap persoalan hidup atau setiap di persoalan hidup yang kita hadapi, ingatlah kesetiaan kepada Tuhan yang utama, yaitu Dia yang telah membebaskan kita, Dia yang telah memerdekakan kita. Marilah saudara-saudaraku, usahakanlah layak di hadapan Allah sebagai pekerja-pekerja yang tidak usah malu, yang tetap tegar, punya semangat dalam mengemban tugas, tentu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karena Tuhan mengingininya. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan, karena firman-Mu telah menyapa kami, agar sebagai orang yang percaya kepadamu, kami sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna, sebagaimana yang Tuhan ingini dari kami masing-masing. Jangan di saat kami melakukan tugas-tugas kami sebagai orang percaya kepadamu, kami merasa malu ketika orang mengejek, meremehkan kami, bahkan tidak memperhitungkan kami. Tapi apapun sikap orang lain kepada kami, karena kami taat untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan kuatkan kami semuanya. Karena kami yakin bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan-Mu adalah mereka yang Tuhan mampukan untuk merasakan kehidupan. Sertai kami semuanya hari ini dalam hal perjalanan kami, juga dalam setiap kegiatan kami masing-masing. Tuhan kuatkan kami, Tuhan berikan kesehatan bagi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.
Tuhan memberkati kita semua. Oras.